di podcast Perspektif Filsafat Politik. Saya kelompok 4, Yugi Nuzila, akan membawakan podcast yang berjudul Kebangkitan Republik Nauru dalam Perspektif Filsafat Politik. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang sering disebut sebagai salah satu paradoks terbesar dalam pengelolaan sumber daya alam, yaitu Kebangkitan Republik Nauru. Nauru pernah menjadi salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia berkat kekayaan fosfat yang dimilikinya. Namun, hanya dalam beberapa dekade, negara kecil di Pasifik ini mengalami kemelesatan ekonomi yang sangat tajam. Fenomena ini memunculkan pertanyaan yang menarik untuk dibahas dari sudut pandang filsafat politik. Apakah kekayaan alam secara otomatis membawa kesejahteraan? Apa tanggung jawab negara dalam mengelola sumber daya yang dimiliki? Dan sejauh mana pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang ketika mengambil keputusan ekonomi hari ini? Untuk membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut, hari ini kita akan melihat kasus Nauru melalui berbagai perspektif filsafat politik, mulai dari konsep keadilan, antar generasi, legitimasi kekuasaan, hingga bertanggung jawab negara dalam mengelola kekayaan. Mari kita mulai diskusi. Coba jelaskan kasus yang terjadi di Republik Nauru. Bayangkan ada sebuah negara kecil yang pernah dinobatkan sebagai negara terkaya di dunia, tapi kemudian jatuh miskin dan bangkrut hanya dalam satu generasi. Saya akan menceritakan secara singkat tentang negara Nauru. Republik Nauru merupakan negara kepulauan kecil dengan daratan yang luasnya hanya 8 mil persegi dan terletak di Samudra Pasifik. Bagaimana pulau sekecil itu pernah menjadi yang terkaya di bumi? Jawabannya berasal dari komoditas vital yang sangat dicintai di dunia sebagai bahan baku utama pertanian modern. Komoditas ini bernama fosfat. Setelah merdeka dari Australia pada tahun 1968, pemerintahnya mengambil alih seluruh aset tambang fosfat. Kemudian pada tahun 1975, pendapatan per kapita warga Nauru melonjak drastis, menjadikan rata-rata kekayaan warga Nauru 4 kali lebih tinggi dari warga Amerika Serikat pada masa itu. Pemerintah menghapus pajak pendapatan, menggratiskan layanan publik, hingga memberi subsidi kebutuhan pokok. Bekerja menjadi pilihan opsional karena semua orang dijamin mendapatkan gaji besar dari pemerintah dengan tanggung jawab minimal. Sadar bahwa fosfat suatu saat akan habis, pemerintah Nauru sebenarnya membentuk dana abadi yang diproyeksikan bernilai 10 miliar dolar Amerika Serikat. Tujuannya agar negara bisa hidup dari bunga investasi saja. Namun, rencana tersebut gagal total karena investasi luar negeri Nauru didasarkan pada saran yang buruk. Mereka membeli hotel-hotel mewah di luar negeri yang akhirnya terbengkalai, mengoperasikan maskapai penerbangan negara yang merugi karena sering terbang tanpa penumpang, hingga mendanai teater musikal gagal di London yang langsung ditutup dalam seminggu karena dihujat penonton. Di saat yang sama, ratusan juta dolar uang negara digelapkan oleh pejabat korup dan penipu internasional. Pada awal tahun 2000-an, cadangan fosfat benar-benar habis. Nauru bangkrut total. Dalam keputusasaannya, pemerintah mengubah Nauru menjadi surga pajak ilegal dan sarang offshore banking yang mencuci uang mafia Rusia hingga 70 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian mereka menjual paspor diplomatik kepada kelompok teroris. Hal ini memicu kemarahan internasional. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi berat, melumpuhkan sisa-sisa perbankan Nauru, dan membuat negara ini resmi menjadi negara gagal. Republik Nauru gagal mendidik warga negaranya menuju kehidupan bermoral, berwawasan, dan sejahtera. Subsidi tanpa batas justru mematikan kompetensi masyarakat dan merusak kesehatan mereka. Kekayaan yang berlimpah tidak akan bisa membangun sebuah bangsa yang kuat tanpa adanya institusi hukum yang kokoh, transparansi, serta komitmen moral untuk menjaga masa depan masyarakat. Pandangan Thomas Hobbes terhadap masyarakat Nauru. Nah, menambahkan yang Faisal tadi bahas, sekarang kita lihat dari situasi Nauru lewat kacamata Thomas Hobbes. Sebenarnya yang terjadi di sana tuh nyambung banget sama teorinya dia. Nah, Hobbes itu percaya bahwa manusia itu pada dasarnya didorong oleh 3 hal. Pertama itu persaingan,
dan juga rasa ingin nyaman dan keinginan untuk diakui. Nah, kalau nggak ada kekuasaan yang cukup kuat buat ngatur semua itu, ujungnya manusia akan saling berseteru. Dia itu nyebutnya sebagai belum omnium contra omnes, yaitu perang semua melawan semua. Nah, kalau sekarang kita terapkan ke warga Nauru di masa kejayaan pospat, pemerintah itu memenuhi semua kebutuhan warganya. Yang pertama, kerjanya dijamin, rumahnya murah, listrik juga murah, kesehatan gratis. Nah, kedengarannya ideal kan? Tapi justru itu adalah masalah. Menurut Hobbes, manusia itu butuh struktur dan otoritas yang tegas supaya bisa hidup tertib dan produktif. Tapi yang terjadi di Nauru malah sebaliknya. Pemerintah menciptakan kenyamanan tanpa tanggung jawab. Warga nggak perlu saling bersaing, nggak perlu saling untuk berkembang, dan lama-lama nggak punya dorongan untuk membangun diri sendiri. Nah, ketika kekayaan pospat itu mulai habis, kekuasaan pemerintah itu melemah. Korupsi merajalela, percis kondisi yang Hobbes takutkan. Yang negara yang harusnya jadi yang Hobbes sebut itu sebagai Leviathan atau kekuatan besar yang menjaga ketertiban malah kehilangan kemampuannya sendiri untuk melindungi rakyat. Akibatnya, warga Nauru itu jatuh ke kondisi yang Hobbes sebut sebagai keadaan alamiah hidup jadi tidak menentu. Pengangguran sampai 90%, infrastruktur juga hancur, dan gak ada kepastian soal masa depan. Nah, ini bukan soal krisis ekonomi. Kalau dari sudut pandang Hobbes itu, ini adalah bukti nyata apa yang terjadi kalau otoritas negara gagal menjalankan fungsinya. Jadi intinya Hobbes itu melihat manusia itu sebagai termasuk warga Nauru sebagai makhluk yang memang butuh diatur dan dilindungi oleh negara yang kuat. Nah, Nauru ini adalah contoh tragis dari apa yang terjadi kalau perlindungan itu runtuh. Kenapa kebangkrutan Nauru tidak mencapai tujuan negara menurut Plato, Aristoteles, Hobbes, dan Rousseau? Jika dilihat dari pemikiran Plato, tujuan negara adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat melalui pemerintahan yang bijaksana. Dalam kasus Nauru, kekayaan negara tidak dikelola secara berkelanjutan sehingga kesejahteraan rakyat tidak dapat dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan negara menurut Plato belum tercapai. Menurut Aristoteles, negara hadir untuk mencapai kehidupan yang baik dan good life bagi warganya. Negara tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menjamin kehidupan yang stabil sejahtera dalam jangka panjang. Kebangkrutan Nauru justru menyebabkan ketergantungan pada bantuan luar negeri dan menurunnya kualitas hidup masyarakat, sehingga bertentangan dengan tujuan negara menurut Aristoteles. Sementara itu, menurut Thomas Hobbes berpendapat bahwa negara dibentuk untuk memberikan keamanan dan ketertiban kepada rakyat. Negara harus memiliki kekuatan untuk melindungi masyarakat dari kekacauan. Ketika kondisi ekonomi Nauru melemah, kemampuan negara dalam menyediakan pelayanan publik dan menjaga stabilitas ikut terganggu. Dari sudut pandang Hobbes, kondisi ini menunjukkan negara tidak mampu menjalankan fungsi utamanya secara maksimal. Berbeda dengan Hobbes, John Jacques Rousseau menekankan bahwa negara harus mencerminkan kehendak umum dan mengutamakan kepentingan rakyat. Pengelolaan sumber daya alam seharusnya dilakukan demi kesejahteraan bersama dan generasi mendatang. Kebangkrutan Nauru memperlihatkan bahwa kekayaan negara tidak dimanfaatkan secara berkelanjutan, sehingga kepentingan masyarakat luas tidak terpenuhi sesuai dengan gagasan Rousseau. Apa tujuan negara Nauru yang seharusnya? Pada bagian saya ini atau kesempatan ini, saya akan membahas mengenai tujuan negara Nauru yang seharusnya. Jadi kalau kita melihat kasus Nauru ini, ada satu pertanyaan besar yang muncul. Eh, Apa sih tujuan negara Nauru yang seharusnya? Jadi menurut kelompok kami, tujuan utama negara Nauru bukan sekedar mengumpulkan kekayaan dari fosfat. Lebih dari itu, seharusnya negara hadir untuk menciptakan kemakmuran yang benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh rakyatnya. Eh, Tidak hanya hari ini, namun juga generasi yang akan datang atau ke depannya. Nah, lalu konteksnya apa saja sih yang harus dilakukan oleh negara Nauru ini?
Yang pertama adalah soal diversifikasi ekonomi, yang dimana hasil dari kekayaan fosfat tersebut seharusnya tidak hanya dinikmati saat itu saja, tapi diputar untuk mengembangkan sektor-sektor lain seperti perikanan, pariwisata, dan lain-lain jasa. Supaya kalau suatu saat fosfatnya habis, ekonomi negara tidak langsung kolaps. Lalu yang kedua adalah investasi di bidang dasar. Kekayaan itu seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat layanan kesehatan, membangun infrastruktur, dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Karena kalau rakyatnya terdidik dan sehat, mereka itu bisa berkontribusi lebih besar untuk kemajuan negara. Yang ketiga adalah soal dana cadangan nasional atau devisa. Pemerintah seharusnya dari jauh-jauh hari sudah menyiapkan semacam dana darurat atau dana cadangan negara. Jadi ketika fosfat mulai habis, negara masih punya pegangan finansial dan tidak langsung jatuh ke dalam krisis. Dan yang terakhir, yang menurut kelompok kami penting itu adalah soal kepentingan lintas generasi. Jadi, negara yang baik itu bukan hanya memikirkan rakyat yang hidup sekarang, tapi juga bertanggung jawab terhadap kehidupan generasi yang mendatang. Jadi setiap kebijakan yang dibuat atau yang diambil, itu juga harus mempertimbangkan dampaknya di masa depan, bukan hanya saat ini. Jadi, kesimpulannya adalah kekayaan alam hanyalah modal-modal awal. Yang menentukan keberhasilan sebuah negara justru adalah bagaimana kekayaan itu dikelola secara bijak, terencana, dan berorientasi pada kepentingan yang jangka panjang. Sampailah kita di penghujung diskusi mengenai kebangkitan Republik Nauru dalam perspektif filsafat politik. Dari pembahasan yang telah kita lakukan, kita dapat melihat bahwa permasalahan Nauru tidak dapat berkaitan dengan ekonomi atau bisnisnya sumber daya alam. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya tata kelola yang baik, tanggung jawab politik, serta pertimbangan terhadap hak generasi mendatang dalam setiap pengambilan keputusan Republik. Nauru menjadi pelajaran bahwa kekayaan alam yang melimpah tidak selalu menjamin kesejahteraan jangka panjang, tanpa perencanaan yang matang dan institusi yang sanggup kuat. Sumber daya yang seharusnya menjadi berkah dapat menjadi berubah menjadi tantangan besar bagi suatu negara. Ya, contohnya seperti negara kita yang mempunyai banyak sumber daya dan kita belum maksimal menggunakannya. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti diskusi ini. Semoga pembahasan hari ini dapat memberikan wawasan baru mengenai hubungan antara politik, etika, dan pengelolaan sumber daya alam. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa pada diskusi selanjutnya. Terima kasih.